Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan, curahan rahmat yang Allah limpahkan kepada kita. Seorang muslim yang diberikan kenikmatan, apakah itu nikmat kesehatan, apakah itu nikmat iman, apakah itu nikmat Islam, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kenikmatan itu kepada kita. Apalagi adalah kenikmatan iman dan juga Islam. Kenapa demikian? Kalau seorang manusia diberikan karunia oleh Allah berupa kenikmatan iman, setiap hal yang ia lakukan akan ada hitungannya. Setiap hal yang ia lakukan, kebaikan yang ia lakukan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang mubah saja itu akan beralih menjadi perkara ibadah kalau ternyata ada keimanan di dalam hati seorang manusia. Makan perkara mubah, namun makan akan menjadi ibadah saat seorang mukmin, seorang muslim meniatkannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur perkara mubah yang dilakukan oleh seseorang ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala bila ia niatkan itu untuk ibadah, namun dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita kepada Allah saat Allah masih menetapkan keimanan di dalam hati kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada manusia yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya para jemaah sekalian, Bapak Ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik, udah mulai ini Bu ya, pengen cepat-cepat gitu ya, bulan Ramadan bentar lagi. Sekarang tanggal berapa ya? Udah Sya'ban? 17, 18 ya kurang lebih ya, sebentar lagi. Hanya tersisa sekitar 12 hari, 10 sampai dengan 12 hari kurang lebih. Kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang begitu mulia, bulan spesial, bulan istimewa yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita di bulan Sya'ban ini dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai bahasan apa? Ke 117. Oke, 117 kita sudah bahas, dan di bahasan pertemuan yang lalu kita juga sudah bersama-sama belajar terkait dengan faktor-faktor penunjang seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan. Faktor-faktor penunjang seseorang itu akan merasakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ada berapa faktor, Pak? 3 faktor. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tempat tinggal yang luas. Punya tempat, punya rumah yang luas, Masya Allah, itu nikmat luar biasa. Buat suami istri ada kamarnya, buat anak pertama ada kamarnya, buat anak kedua dan begitu seterusnya.
Tapi yang menentukan kebahagiaan, makasih Pak, yang menentukan kebahagiaan itu apakah karena faktor rumah yang luas? Tidak, tetapi bagaimana hati yang lapang, hati yang luas. Rumah begitu luas tapi anggota keluarganya itu hatinya sempit, tetap saja tidak nyaman di rumah yang begitu luas. Tapi kalau ternyata ada seseorang punya hati yang begitu luas, hati yang begitu lapang, rumahnya itu betul-betul luas, ataupun ternyata rumahnya tidak terlalu luas, ia akan mendapatkan kebahagiaan. Ukurannya adalah kelapangan hati. Yang kedua adalah apa? Tetangga yang baik, tetangga yang saleh, tetangga yang peduli, tetangga yang baik hati. Ya. Ini adalah salah satu kenikmatan. Makanya kalau mencari tempat tinggal itu apa? Al-jaru qabla ad-dar. Lihatlah tetangga dulu, baru kemudian rumah, ada tempat tinggal. Cari rumah, cari tempat tinggal kalau ternyata sudah dipastikan tetangganya itu baik-baik, tetangganya itu saleh, tetangganya itu adalah yang selalu memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Itu dia. Itu sudah bahas ya. Banyak orang cari rumah itu, saya mau nyari rumah yang dekat sama apa? Masjid. Masya Allah, tentunya orang yang datang ke masjid itu adalah orang-orang yang punya kebaikan hati, punya keinginan untuk berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata rumah itu dekat dengan masjid, dekat dengan mushola, itu adalah di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan ini pun juga akan menjadikan faktor penunjang kebahagiaan kita. Dan yang terakhir adalah apa? Kendaraan yang nyaman. Punya sepeda, alhamdulillah. Tambah lagi punya motor, ya lebih alhamdulillah gitu ya. Tambah lagi punya kendaraan, punya mobil, alhamdulillah. Jadi memang kendaraan yang nyaman ini adalah di antara faktor penunjang kebahagiaan seseorang. Tetangga yang buruk pun juga sama. Ini yang pernah didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya Allah dari siapa? Dari tetangga yang buruk. Gak nyaman Pak, punya tetangganya itu gak bisa menjaga lisannya. Kalau ketemu itu kita gak nyaman. Punya tetangga itu suka marah-marah. Punya tetangga itu suka mempermasalahkan hal-hal yang sepele kepada kita. Punya tetangga itu yang tidak pernah mau tahu tentang perasaan orang lain. Nyetar musik kenceng-kenceng gitu ya. Gak peduli tetangganya di sampingnya itu sedang sakit gigi misalkan itu. Gak peduli tuh ada tetangga seperti itu. Ini yang akan menjadikan hidup kita itu tidak nyaman. Tetangga yang selalu ngegosip, tetangga yang selalu membicarakan orang lain, tetangga yang selalu mengadu domba, itu tidak nyaman. Tetangga yang pelit juga tidak nyaman. Oleh karenanya baginda Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Hari ini para jemaah sekalian, kita akan bahas hadis yang ke-118, masih terkait dengan tetangga yang buruk. Dan ternyata buruknya tetangga itu adalah di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Buruknya tetangga itu, tidak baiknya tetangga itu adalah di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Banyak sekarang Pak tetangga yang tidak baik. Banyak kan? Insya Allah mah di sini baik-baik semua ya. Apalagi mah kita udah ngaji itu ya. Kalau sudah ngaji mah pasti ada perubahan di dalam diri kita. Yang dulu enggak tahu, sekarang sudah tahu ada perubahan. Lah apa bedanya kalau ternyata sebelum ngaji sama setelah ngaji kita sama aja gitu ya, nggak ada perubahan. Lah bagaimana jadinya itu ngajinya, kemana ilmunya?
Saya yakin itu bahwa kita sudah ngaji, sudah banyak tahu, tentunya sudah lebih banyak kebaikan yang kita lakukan. Dan insya Allah saya yakin di tempat ini semuanya tetangganya baik. Ada di tempat yang lainnya yang mungkin saja tidak baik. Ada tetangga yang buruk, yang nggak peduli, bahkan menzalimi tetangganya yang lain. Ini adalah tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Tanda kiamat itu ada berapa, Pak? Bu? Ada 2 ya. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil, dan yang kedua adalah tanda-tanda besar. Apa bedanya tuh tanda-tanda kecil sama tanda-tanda besar? Alamatul sughra, alamatul kubra. Ada yang tahu, Pak? Bu? Tanda-tanda kiamat, yang tanda-tanda kecil hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda kecil hari kiamat itu disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, namun jaraknya antara kejadian itu dengan kejadian hari kiamat nanti yang akan terjadi, tanda-tandanya itu tidak berurutan, tetapi muncul 1, muncul 2, muncul 3, dan begitu seterusnya. Tapi kalau tanda-tanda besar, saat itu datang menandakan akan begitu dekatnya hari kiamat, karena tanda-tanda besar itu akan datang secara berurutan, 1, 2, 3 sampai dengan hari kiamat itu terjadi. Sekarang kira-kira kalaupun ada tanda-tanda hari kiamat, itu tanda hari kiamat besar atau kecil? Kecil. Di antaranya adalah ini nih, tetangga yang buruk itu menandakan akan datangnya hari kiamat, namun ini adalah tanda-tanda kecil. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ardul Arab, ya, tanah Arab itu akan menjadi subur dan akan ada sungai-sungai yang mengalir di sana. Arab itu hijau atau tandus, Pak? Bu, tandus ya. Memang seperti itu tandus saat ini. Tapi ternyata akan datang hari kiamat, dan ini adalah tanda-tanda kecil. Ternyata jazirah Arab itu akan berubah menjadi hijau. Sekarang sudah mulai, Pak? Oh, sudah ya. Kalau kita dapat kabar gitu ya, bahwa negeri Arab itu sering hujan di sana, dan ternyata juga turun salju di sana. Kemudian juga tanah-tanah itu sudah mulai menghijau di sana. Berarti itu sudah mulai ada tanda-tandanya, tanda-tanda kecil. Tapi kalau tanda-tanda besar itu nanti akan secara berurutan ya. Apakah itu Dajjal akan datang, Nabi Isa alaihissalam itu akan turun kembali, kemudian juga akan ada matahari terbit ya dari sebelah mana, Pak? Dari sebelah barat ya, sampai nanti datangnya hari kiamat, itu akan secara berurutan. Yang akan kita bahas para jemaah sekalian di kesempatan hari ini adalah di antara tanda-tanda kecil hari kiamat. An Abi Musa, dari Abu Musa al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta, hingga yaqtular rajulu jarahu. Jadi kiamat itu tidak akan terjadi sampai ada hal-hal yang akan dilakukan oleh seorang tetangga nih, atau seorang manusia. Apa hal-hal tersebut? Adalah yang pertama, yaqtular rajulu, ia akan membunuh. Siapa? Yang pertama adalah jarahu, tetangganya. Yang kedua adalah wa akhahu, dan saudaranya. Yang ketiga adalah wa abahu, dan bapaknya atau ibunya, orang tuanya. Bila ternyata fenomena ini terjadi, hal ini terjadi, bahwa ada seorang laki-laki yang dia itu membunuh tetangganya, membunuh saudaranya, membunuh orang tuanya, ini adalah tanda-tanda akan
Sudah terjadi, Pak? Sudah terjadi. Ada nih orang yang membunuh tetangganya, ada? Banyak. Ada seorang yang membunuh saudaranya, ada. Ada anak yang membunuh orang tuanya, ada. Dan ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hari kiamat itu akan tiba. Hari kiamat itu akan datang bila ternyata ada tanda-tanda yang muncul. Dan ini sebagai peringatan buat kita semuanya. Oh, ternyata hal ini terjadi. Pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, dan ini menjadi peringatan kita untuk mempersiapkan diri. Jangan udah tahu ya tanda-tanda hari kiamat itu seperti apa, kita cuek-cuek saja, jangan. Tetapi bagaimana mempersiapkan diri kita itu agar Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah kita untuk dekat dengan Allah, mempersiapkan diri kita itu untuk akhirat kita. Karena kan seorang muslim itu orientasi hidupnya di dunia itu apa, Pak? Untuk akhirat. Kita hidup di dunia ini orientasinya adalah untuk akhirat kita. Apa yang kita lakukan ini adalah langkah persiapan kita nanti kelak di akhirat. Semua hal itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, la taqumus sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu. Tidaklah hari kiamat itu akan tiba sehingga seorang laki-laki itu akan membunuh tetangganya. Perkara sepele mungkin saja itu. Banyak terjadi. Ada hal-hal yang terjadi, seseorang itu membunuh tetangganya dikarenakan dia tidak suka dengan ucapan tetangganya. Kalau tetangganya ngomong itu nyakitin saja. Kalau ketemu dengan tetangganya itu ada saja perasaan yang tidak nyaman. Seorang tetangga yang menghina orang tetangganya yang lain, seorang tetangga yang menghina anak tetangganya yang lain, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang terkadang memicu seseorang itu akan berbuat kalap, gelap mata, bunuh itu tetangganya. Banyak. Dulu itu pernah terjadi ya, berita tahun berapa itu, ada seorang, ada anak gitu ya, anak tetangganya itu di di semen gitu ya, alhamdulillah, dibunuh, kemudian diapain, dicor itu. Ketika ditanya, ternyata apa? Ternyata tetangganya itu nggak suka dengan bapaknya si anak itu. Kalau ketemu suka apa? Suka menghina, suka mengejek dan lain sebagainya. Akhirnya dia lampiaskan kekesalannya itu kepada siapa? Kepada anak tetangganya tersebut. Perkara sepele. Oleh karenanya para jemaah sekalian, kalaupun kita hidup bertetangga, yang pertama adalah kita jaga diri kita. Kita jaga lisan kita untuk menyakiti saudara kita yang lainnya. Kemudian juga kita pun perlu untuk apa? Yang kedua, untuk berlapang dada terhadap apa ataupun kesalahan tetangga kita. Kalau itu sepele dan tidak merendahkan martabat kita, kehormatan kita, ya sudahlah itu. Enggak usah diperpanjang itu. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini adalah mengajarkan kepada kita agar kita itu betul-betul baik terhadap tetangga kita. Jangan sampai hal-hal yang tidak baik itu akan menjadikan sebuah perkara besar itu terjadi, membunuh seseorang itu terhadap tetangganya. Yang kedua adalah wa akhahu, saudaranya. Ada Pak? Ada seseorang itu membunuh saudaranya? Ada. Banyak. Biasanya karena faktor apa? Warisan. Itu tuh yang banyak terjadi itu ya. Karena faktor warisan enggak adil pembagiannya, dia tidak mau, dia tidak merasa cukup dengan pembagian harta warisan. Akhirnya apa? Terjadilah hal tersebut. Warisan yang ditunda-tunda, tidak dibagikan dengan segera, padahal itu adalah haknya dan lain sebagainya. Itu yang akan menjadikan seseorang itu gelap mata. Akhirnya dia membunuh saudaranya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah apa? Seseorang itu yang membunuh
orang tuanya sendiri. Terjadi gitu. Seorang anak membunuh apa? Ibunya karena faktor apa? Enggak dikasih handphone misalkan itu. Ada pernah terjadi tuh ya. Orang tuanya nggak mau memfasilitasi anaknya dengan handphone. Kesal ini si anak. Akhirnya anak itu membunuh orang tuanya. Dan itu terjadi. Kalau ternyata hal-hal tersebut itu terjadi para jemaah sekalian, seseorang membunuh tetangganya, membunuh saudaranya, membunuh orang tuanya, maka kita perlu berhati-hati, mempersiapkan diri kita untuk kehidupan kita nanti di akhirat, karena kiamat itu akan datang. Kemudian selanjutnya adalah kita berupaya untuk berbuat baik kepada tetangga kita, tidak menyakiti mereka. Namun yang kita lakukan adalah menahan emosi kita. Namanya manusia Pak, kadang-kadang itu kan tersinggung, kadang-kadang itu dia akan terpicu emosinya. Maka yang harus dilakukan adalah gimana? Menahan emosi tersebut. Karena di antara kebaikan seseorang, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu untuk menahan amarahnya. Kan kalau ada orang marah nih, apa sih yang disarankan, dianjurkan, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW? Kalau lagi marah, di antara hadis yang ada itu adalah apa? Berwudu, karena amarah itu merupakan bagian dari syaitan. Syaitan itu terbuat dari api. Api itu padam dengan air. Berwudulah. Ketika lagi emosi, langsung ingat, wudu deh. Ketika wudu, wajahnya itu kena air yang begitu sejuk. Insya Allah amarah itu akan padam. Atau dengan cara yang lain, ketika dia marah sambil berdiri, apa yang harus dia lakukan? Duduk. Orang kalau sudah marah kemudian dia berdiri, akan begitu banyak action yang dia lakukan. Aksinya itu akan lebih banyak. Apakah dia berdiri kemudian langsung menyerang, atau ngambil sebuah barang kemudian dia lempar dan lain sebagainya. Oleh karenanya Rasulullah itu menganjurkan kalau seseorang itu sedang marah dalam kondisi berdiri, duduklah segera. Karena kalau orang itu sudah duduk, dia akan bagaimana? Akan mulai tenang. Makanya Pak ya, kalau ada orang marah-marah, emosi, suruh dia duduk. Udah duduk. Kenapa? Ketika duduk ini akan sudah mulai itu teredam emosinya, berkurang tadi, lebih tenang dia. Kalau ternyata duduk juga masih aja ngomel gitu ya, melontarkan kata-kata dan lain sebagainya, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana? Suruh dia itu berbaring, rebahan gitu ya, berbaring, tiduran. Ketika dia tiduran, insya Allah ini akan teredam amarahnya. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi emosi, amarah itu jangan dipelihara. Kalaupun kita emosian orangnya, yuk berusaha untuk meredam. Kalaupun ternyata temperamental, mudah sekali itu ya dia marah dan lain sebagainya, latih diri kita untuk mulai meredam amarah tersebut. Jangan sampai kita kalah dengan syaitan. Syaitan itu kan kalau dalam hadis Rasulullah itu, marah itu ibarat apa? Bara api yang ditaruh itu ya, ada dalam hati, ditaruh kemudian dikipas-kipas sama syaitan dari kipas-kipas. Apa yang terjadi? Bara api itu kalau ternyata ada bara api kemudian dikipas-kipas, akan menjadi api yang begitu besar. Jadi kalau ada seseorang itu mudah tersinggung, mudah emosi, temperamental, latih dirinya itu untuk redam. Karena orang yang mampu menahan amarahnya ini adalah orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam syurga. Apa buktinya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, wa jannatin, dan juga surga. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan diri kita menuju ampunan Allah, menuju surga Allah
yang telah dipersiapkan buat siapa, Pak? U'iddat lil muttaqin. Surga ini diperuntukkan buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa? Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa, ciri yang pertama, dan ini istimewa, yang luar biasa, tidak biasa. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang mau mengeluarkan hartanya. Dia mau berinfak dalam kondisi bagaimana? Fisarra, dalam kondisi lapang, dalam kondisi bahagia. Orang itu kalau dia dalam kondisi lapang, punya harta banyak, gampang nggak ngeluarin uang, Pak? Ngasih persenan buat keponakan, kan gampang tuh ya. Ngasih beli tetangga dan sebagainya. Kenapa? Punya uang, ya biasa. Tapi ternyata orang yang luar biasa, yang istimewa itu adalah siapa? Dalam kondisi sempit pun dia mau berbagi rezeki dengan orang lain. Jadi orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke dalam surga adalah orang yang bertakwa. Dan salah satu cirinya itu adalah mereka yang mau menginfakkan hartanya, keluarkan hartanya dalam kondisi lapang ataupun kondisi sempit, dalam kondisi bahagia ataupun dalam kondisi sedih, dalam kondisi lagi lagi senang gitu ya, ataupun dalam kondisi yang tidak senang, mau dikeluarkan itu. Istimewa orang seperti itu. Karena biasanya orang itu mau berbagi dengan orang lain kalau dia dalam kondisi bahagia dan lapang.